Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, yang paling utama, izinkan saya Muhammad bin Abdul Rahman dalam pembuatan video ini ujian akhir semester Public Speaking 2 ingin sedikit menjelaskan tentang sabar dalam syukur. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita mengucapkan rasa puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini dengan suasana yang hujan kita dapat memberikan suatu kenikmatan, dapat memberikan suatu rasa syukur kita atas Allah yang telah memberikan nikmat pada kita secara penuh, secara tulus kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita semuanya telah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kaitannya dengan sabar dalam syukur. Sebelum kita jauh dalam mengupas apa yang dimaksud dalam sabar dalam syukur, kita terlebih dahulu mengetahui apa definisi atau apa makna dari sabar dan syukur tersebut. Definisi yang pertama, sabar ialah rasa tenang kita, rasa kita tetap tenang dalam keadaan apapun, menerima atas segala kegiatan apa atau Allah yang telah berikan kepada kita. Selanjutnya ini syukur. Syukur adalah rasa terima kasih kita atas segala pemberian Allah atau atas segala yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah definisi dari keduanya. Sedangkan jika keduanya dapat dikaitkan, dapat kita tarik arah pembahasan yang sama, sangatlah berkaitan, yakni sabar dalam syukur. Kita sabar, kita menerima apa yang telah Allah berikan, dan lalu kita mensyukurinya. Lalu kita berterima kasih atas Allah, atas apa yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Namun apa kekhawatiran saya pribadi terhadap tema yang kali ini akan saya sampaikan? Baiklah, hadirin yang kami hormati, permasalahannya yakni atau kekhawatiran yang saya alami yakni adalah ketika orang dalam mendapatkan nikmat yang Allah telah berikan, sudah sewajarnya mereka bersyukur, berterima kasih, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Namun pada kenyataannya banyak orang yang mengeluh, tidak bersyukur ketika memang diberikan musibah, diberikan rasa malas, diberikan rasa kekurangan dan sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak mendapatkan rasa syukurnya. Oleh karena itu inilah yang akan kami bahas, yang menjadi kekhawatiran saya pribadi dan mungkin kekhawatiran kita semuanya. Bahwasannya sabar dapat dibagi menjadi 3. Yakni yang pertama, sabar dalam mendapatkan kenikmatan. Yang kedua, sabar ketika kita mendapatkan sebuah musibah, mendapatkan sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu, kita sabar, kita tetap menjalankan
bahwasanya itu adalah yang perintahkan oleh Allah. Hanya kita sabar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam kenikmatan dan sabar dalam beribadah mungkin sudah kita lalui dan kita ambil bersama hikmahnya. Namun ketika kita menemukan musibah, entah itu kita dapat barang kita hilang atau musibah lainnya, kita seakan-akan lalai atau seakan-akan kita tidak sabar atau tidak bersyukur dalam apa yang telah kita lalui. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Saba ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sungguh sedikit orang yang bersyukur. Redaksi di sini menggunakan kata syakur atau tidak menggunakan kata syukur. Kata syukur sudah terbiasa kita ambil di Al-Quran dan tingkatannya masih tingkatan yang rendah. Syukur sebatas berterima kasih hanya sebatas itu saja. Namun dalam surat Saba ini menggunakan redaksi asyakur, tingkatan yang lebih tinggi daripada syukur. Maksudnya adalah mungkin dalam hal kita beraktivitas, kita menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya dan sangat semestinya. Allah berikan kita tangan, kedua tangan ini kita gunakan untuk membantu orang lain. Kita gunakan untuk saling membantu antar sama. Tidak jahil, tidak memberikan sesuatu yang buruk, dampak buruk pada orang lain. Mata yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Kaki kita gunakan untuk jalan ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Itu adalah salah satu bentuk syakur atau syukur dengan tingkatan yang lebih. Oleh karena itu, ya kita beranjaklah dari syukur terlebih dahulu, lalu kita tingkatkan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dengan bermuhasabah atau introspeksi diri untuk kita lebih baik lagi. Tingkatan syukur kita lebih baik lagi. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Itu adalah janji Allah dalam Al-Quran yang sudah seharusnya kita imani bersama, yang sudah seharusnya kita yakini bersama, lalu kita amalkan untuk kedepannya. Oleh karena itu, dalam halnya kita sabar dalam menghadapi musibah, kita bersyukur tidak hanya ketika kita mendapatkan nikmat, tidak hanya ketika kita memberikan hasil yang baik, namun kita bersyukur atas segala apapun yang Allah berikan. Entah itu musibah yang datang kepada kita, kelaparan, kesusahan dan sebagainya, harus kita syukuri. Oleh karena itu, dalam hal apapun, dalam beraktivitas, supaya kita dapat memberikan apa yang Allah telah berikan kepada kita, sudah semestinya kita harus syukur terhadap apapun. Karena dalam Al-Quran, apa yang kita pandang itu baik, belum tentu di mata Allah itu baik. Dan sebaliknya, apa yang kita pandang buruk itu adalah tidak semestinya Allah pandang buruk juga. Oleh karena itu, misal Allah memberikan kita cobaan, memberikan kita sesuatu yang mungkin tidak nyaman untuk kita, mungkin Allah lebih sayang kepada kita, lebih tahu kepada kita kadar keimanan dan kadar kemampuan kita dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, marilah kita semuanya selalu sabar, selalu mengucapkan bersyukur atas Allah, atas apa yang Allah berikan kepada kita, tidak hanya dalam bentuk kenikmatan, tidak hanya dalam bentuk kemewahan, senang-senang dan sebagainya. Yang terpenting adalah sabar atau syukur dalam hal yang mungkin tidak biasa kita lakukan, yang mungkin tidak biasa kita nikmati, yakni syukur dalam kesusahan atau musibah cobaan yang Allah berikan. Mari kita sama-sama untuk
untuk bersyukur pada Allah atas apa yang Allah berikan, untuk segala hal dan sebagainya. Oleh karena itu kita bisa untuk memberikan apa yang sudah Allah berikan kepada kita dengan kita bersyukur dalam hal apapun. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.